Halo Sobat Pembelajar, kali ini kita akan belajar tentang subjek pajak penghasilan orang pribadi. Nah, topik tentang subjek pajak ini biasanya merupakan topik pembuka pada pembelajaran tentang pajak penghasilan. Nah, apa yang dimaksud dengan subjek pajak itu sendiri? Subjek pajak merupakan pihak yang dituju atau dimaksudkan oleh undang-undang untuk melakukan kewajiban-kewajiban seperti membayar pajak, memotong pajak, dan lain-lain yang akan diatur nanti lebih detail di dalam peraturan perundang-undangan pajak itu sendiri. Ya, tentu saja selain dari kewajiban-kewajiban kepada subjek pajak ini juga nanti dapat diberikan hak-hak berkaitan dengan perpajakan. Nah, apa saja hak dan kewajibannya itu nanti akan diatur lebih lanjut di dalam ketentuan perpajakan. Nah, sekarang kita akan lihat siapa yang menjadi subjek pajak itu. Nah, kita bisa bagi subjek pajak itu menjadi dua, yaitu ada orang pribadi dan badan. Ya, jadi subjek pajak orang pribadi dan subjek pajak badan. Orang pribadi maksudnya ya person gitu ya, kita orang pribadi gitu ya. Nah, kemudian selain orang pribadi juga ada yang dimaksud dengan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Nah, maksudnya itu adalah apabila ada seseorang, orang pribadi begitu, subjek pajak orang pribadi meninggal dunia dan meninggalkan warisan. Nah, warisannya ini tetap menjadi subjek pajak menggantikan orang pribadi yang meninggal itu. Nah, cuman kan warisan kan benda mati, bagaimana? Nah, biasanya nanti akan diwakilkan oleh pihak atau orang yang mengurus warisan tersebut. Kemudian subjek pajak badan itu adalah badan, kumpulan orang atau kumpulan modal gitu ya. Bisa berbentuk perusahaan atau bukan perusahaan seperti PT, CV, yayasan dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian ada namanya subjek pajak BUT atau bentuk usaha tetap. Nah, apa itu BUT? BUT itu maksudnya adalah bentuk usaha yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri untuk melakukan kegiatan atau mendapatkan penghasilan di Indonesia. Nah, lebih detail ini nanti akan kita pelajari secara tersendiri. Nah, perlu kita pahami bahwa subjek pajak ditambah dengan objek pajak itu menjadi wajib pajak. Nah, maksudnya adalah hanya subjek pajak yang sudah mempunyai objek pajak saja yang menjadi wajib pajak. Berarti tidak semua subjek pajak otomatis menjadi wajib pajak. Gitu ya. Nah, nanti apa saja yang menjadi objek pajak itu akan kita pelajari secara tersendiri pula. Kemudian kita tahu bahwa subjek pajak itu dapat kita bedakan antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Nah, kenapa kita perlu membedakan antara subjek pajak dalam negeri dengan subjek pajak luar negeri? Itu dikarenakan perlakuan perpajakan antara subjek pajak dalam negeri dengan subjek pajak luar negeri itu berbeda, ya. Nah, apa saja perbedaan perlakuannya itu? Kita bisa lihat antara lain ada 3 perbedaan, ya. Yang pertama, bagi wajib pajak dalam negeri itu nanti akan dikenai pajak atas penghasilan yang diterima dari dalam Indonesia maupun dari luar Indonesia. Jadi seluruh penghasilan yang diperoleh dari seluruh dunia, gitu ya. Berbeda itu dengan wajib pajak luar negeri, di mana nanti wajib pajak luar negeri hanya akan dikenai pajak atas penghasilan yang diperoleh dari Indonesia saja. Sedangkan penghasilan yang diperoleh subjek pajak luar negeri dari luar Indonesia tidak akan dikenakan pajak di Indonesia. Begitu ya. Nah, perbedaan kedua itu adalah
bahwa wajib pajak dalam negeri itu dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum. Nah, ini berbeda dengan perlakuan pajak terhadap subjek pajak luar negeri, di mana nanti wajib pajak luar negeri akan dikenai pajak itu berdasarkan penghasilan bruto. Nah, kemudian tarifnya adalah tarif khusus, yang biasa juga kita kenal dengan tarif sepadan, gitu ya. Nah, ini akan kita pelajari secara khusus juga nanti. Kemudian yang ketiga, perbedaan perlakuannya adalah bagi wajib pajak dalam negeri itu wajib untuk menyampaikan SPT tahunan, yaitu surat pemberitahuan PPh tahunan, gitu ya. Nah, di situ nanti akan digunakan untuk melaporkan perhitungan pajak yang terutang dan berapa pajak yang disetor oleh wajib pajak. Selanjutnya kita akan lihat siapa yang menjadi subjek pajak orang pribadi dalam negeri itu. Ya. Nah, subjek pajak orang pribadi dalam negeri adalah warga negara Indonesia maupun warga negara asing, ya. Jadi lepas dari kewarganegaraan ya, yang satu bertempat tinggal di Indonesia, ya. Jadi baik WNI maupun WNA, asalkan dia mempunyai tempat tinggal di Indonesia, itu dia dapat kita kategorikan sebagai subjek pajak orang pribadi dalam negeri, gitu ya. Yang kedua, kriterianya adalah kalau WNI atau WNA itu berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, gitu ya. Nah, lalu yang ketiga kriterianya, kalau orang tersebut dalam suatu waktu itu berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, gitu ya. Nah, kita akan lihat lebih detail apa yang dimaksud dengan kriteria nomor 1 dan nomor 3. Ya. Sedangkan kriteria nomor 2 itu berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, itu cukup jelas, ya kan? Karena itu tergantung dari keberadaan secara fisik si orang pribadi tersebut di Indonesia. Ya. Dia dalam jangka waktu 12 bulan berada di Indonesia lebih dari 183 hari tidak perlu berturut-turut ya. Jadi asalkan secara akumulatif keberadaannya di Indonesia lebih dari 183 hari. Nah, kita akan lihat sekarang apa yang dimaksud dengan definisi tempat tinggal sebagai kriteria untuk menentukan subjek pajak orang pribadi dalam negeri tadi. Nah, ada dua definisi tempat tinggal itu, yaitu place of residence atau tempat tinggal sendiri dan place of domicile atau tempat domisili, gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan place of residence? Yaitu suatu tempat tinggal yang digunakan untuk berdiam atau tempat kediaman, gitu ya. Biasa juga disebut dengan permanent dwelling place, ya. Asalkan dia bersifat tetap, ya, tidak bersifat sementara dan bukan sebagai tempat persinggahan, ya. Jadi bisa kita ketahui kalau tempat tinggal misalkan yang bersifat sementara seperti seorang turis asing yang bertempat tinggal di suatu hotel atau penginapan, tentu ini tidak memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai subjek pajak dalam negeri, begitu ya. Berbeda nanti dengan seorang warga negara asing misalkan yang membeli atau memiliki tempat tinggal berupa rumah di Indonesia. Nah, ini bisa kita kategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri. Kemudian, yang kedua adalah kalau orang pribadi tersebut mempunyai tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari atau menjalankan kebiasaan, ya. Nah, ini biasa disebut juga dengan ordinary course of life, ya. Nah, ordinary course of life ini biasanya itu adalah hal-hal atau kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, kegiatan usaha, maupun kegiatan sosial, gitu ya. Jadi misalkan kegiatan bisnis, gitu, ada seseorang asing gitu mempunyai tempat di Indonesia yang biasa digunakan untuk kegiatan bisnis, maka itu bisa kita kategorikan bahwa orang tersebut merupakan subjek pajak orang pribadi dalam negeri.
Ya, contohnya adalah warga negara asing misalkan, atau misalkan warga negara Singapura gitu, mempunyai pabrik di Batam. Nah, ini boleh kita kategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri. Nah, yang ketiga itu adalah apabila orang pribadi tersebut mempunyai suatu tempat yang digunakan untuk menjalankan kebiasaan atau place of habitual abode, gitu ya. Nah, ini biasanya berkaitan dengan melakukan kegemaran atau hobi, begitu ya. Jadi kalau ada suatu tempat di Indonesia yang biasa digunakan oleh orang asing, orang pribadi yang digunakan untuk kegemaran atau hobinya, maka itu bisa kita kategorikan dia sebagai subjek pajak dalam negeri Indonesia. Nah, definisi kedua tentang tempat tinggal itu tadi kita sebut tentang berkaitan dengan tempat domisili atau place of domicile di Indonesia. Nah, ini biasanya merujuk kepada orang pribadi yang dilahirkan di Indonesia dan masih berada di Indonesia ya dalam suatu waktu. Berikutnya kita akan lihat tentang definisi niat untuk bertempat tinggal di Indonesia ya berkaitan dengan tadi penentuan subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, niat untuk bertempat tinggal di Indonesia itu dapat dibuktikan dengan suatu dokumen misalkan berupa visa bekerja, visa kerja ataupun kartu izin tinggal terbatas atau KITAS ya yang berisi keterangan bahwa kegiatan atau bekerjanya itu di Indonesia itu lebih dari 183 hari ya. Ataupun ada suatu kontrak kerja misalkan atau kontrak usaha ataupun kontrak melakukan suatu kegiatan di Indonesia lebih dari 183 hari. Nah, ini dapat kita kategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri. Atau niat untuk bertempat tinggal itu juga bisa kita lihat dari adanya suatu tindakan seperti menyewa ataupun mengontrak tempat termasuk menyewa tempat tinggal di Indonesia gitu ya atau memindahkan anggota keluarga anak istrinya ke Indonesia gitu misalkan didaftarkan sekolahnya di Indonesia ataupun memperoleh tempat lain yang disediakan oleh pihak lain. Nah, setelah tadi kita memahami tentang subjek pajak orang pribadi dalam negeri, nah sekarang kita akan lihat siapa yang menjadi subjek pajak orang pribadi luar negeri. Oke. Nah, subjek pajak orang pribadi luar negeri itu adalah ada 3 kategori juga ya. Kategori pertama itu adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia ya, tentu saja ya, karena kalau dia bertempat tinggal di Indonesia otomatis dia menjadi subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Yang kriteria kedua itu adalah warga negara asing. Nah, ini jadi khusus untuk warga negara asing ya. Yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Kurang atau sama ya atau tidak lebih dari 183 hari gitu ya. Tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Ya. Nah, ini juga tentu kita kategorikan sebagai subjek pajak orang pribadi luar negeri. Yang ketiga, kriterianya adalah bagi warga negara Indonesia. Nah, ini khusus untuk warga negara Indonesia ya. Berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Ya, jadi misalkan ada mahasiswa Indonesia yang kuliah di luar negeri ataupun warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, ya. Asalkan dia berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, nah serta juga dia memenuhi syarat tentang tempat tinggal, dia punya tempat tinggal di luar negeri gitu ya, tempat pusat kegiatan utamanya misalkan kuliah atau bekerja tadi, kemudian tempat menjalankan kebiasaan, status subjek pajak dan persyaratan tertentu lain yang nanti akan diatur lebih lanjut di peraturan Menteri Keuangan, gitu ya. Nah, 3 kriteria inilah yang dapat menentukan seseorang itu menjadi subjek pajak orang pribadi luar negeri. Nah, tapi ingat, seseorang ini yang memenuhi 3 kriteria ini dapat ditetapkan sebagai subjek pajak orang pribadi luar negeri hanya apabila dia, orang pribadi tersebut, mendapatkan penghasilan di Indonesia atau melakukan kegiatan tertentu di Indonesia. Ya. Nah,
penghasilan atau kegiatan ini dapat diperoleh baik itu melalui BUT maupun bukan melalui BUT, gitu ya. Nah, detailnya seperti apa itu nanti akan kita pelajari lebih lanjut di pembahasan berikutnya. Oke, begitu saja yang kita bahas tentang subjek pajak penghasilan orang pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu.